Halo para kaum urbaners, kali ini saya akan bahas alur cerita film yang bertemakan gangster yang berjudul Tom of the River. Ya udah, gak usah berlama-lama, langsung aja ke ceritanya. Let's go. Di awal film, kita akan berfokus pada sebuah geng yang bernama Taiji. Tidak seperti geng lainnya yang suka melakukan tindak kejahatan, di sini mereka lebih mengutamakan pengembangan. Suatu ketika, mereka sedang mengerjai seorang anggota bernama Hong yang sebentar lagi akan menikah. Namun, di tengah acara, didapatilah sebuah kabar kurang mengenakan, di mana salah satu tempat hiburan yang mereka kelola malah digunakan untuk pesta narkoba. Kejadian ini membuat dua pentolan Taiji yaitu Kim dan Park merasa jengkel. Tetapi saat akan memberikan hukuman pada para pecandu itu pun, tiba-tiba datanglah Gyongpo. Dia yang juga merupakan pentolan dari Taiji langsung mengambil alih masalah dengan menyuruh anak buahnya membereskan semuanya. Pindah ke tempat lain, pimpinan tertinggi Taiji yaitu Ketua Kang sampai turun tangan dalam permasalahan di tempat hiburan sebelumnya. Karena ternyata narkoba yang dikonsumsi orang-orang tadi berasal dari Gyongpo, atau bisa dibilang dialah bandarnya. Alhasil Ketua Kang menceramahinya panjang lebar, karena dari semua anggota Gyongpo lah yang memiliki bisnis legal. Bicara mengenai bisnis, geng Taiji adalah pemegang saham terbesar di Resort Astra, yaitu resort paling mewah di kota tersebut. Nah, dari resort inilah masalah akan bermunculan. Di sisi lain, tampak seorang pria bernama Lee. Dirinya merupakan anggota dari Gangbuk. Lee menjalankan pekerjaannya sebagai penagih hutang, di mana ia sering mematok bunga yang besar kepada peminjam, serta memberi sanksi besar kepada peminjam apabila tidak bisa mengembalikannya. Seperti mas-mas ini, karena tidak sanggup membayar hutang, maka terpaksa menebus dengan cara lain. Kemudian Lee menemui ketuanya yang bernama Han. Tujuan datang kemari adalah untuk meminta bagian dari Resort Astra, karena ternyata ketua ini memegang saham terbesar kedua setelah geng Taiji. Namun tampaknya diskusi mereka tidak berjalan mulus. Hingga terjadi adu argumen, tapi tidak disangka-sangka Lee membunuhnya menggunakan pisau. Beberapa saat setelahnya, polisi berdatangan ke TKP, tapi mereka hanya menemui mas-mas yang sebelumnya berhutang pada Lee. Bisa dibilang mas-mas ini menebus hutangnya dengan mempertanggungjawabkan kejahatan Lee. Beberapa minggu berlalu, singkatnya Lee berhasil mengambil saham Resort Astra, serta aset ketuaan yang telah dibunuhnya. Walau begitu, rencananya tidak sepenuhnya mulus, di mana seorang anggota Gangbuk lainnya yang bernama Shin mencurigai dalam kematian ketuaan. Dirinya yakin pembunuh sebenarnya pasti adalah orang dalam. Kemudian dia mengatakan, Suatu hari, saat Kim mengadakan rapat dengan anggota Taiji lainnya, tiba-tiba dihampiri oleh Lee sebagai pemegang saham terbesar kedua. Tujuan Lee datang ke sana adalah untuk membahas kepengurusan Resort Astra, namun kedatangannya tidak mendapatkan sambutan baik dari Kim. Alasannya adalah karena Kim tahu bahwa orang yang dihadapannya bukan orang baik-baik, yang seringkali menjalankan pekerjaan kotor, di antaranya seperti perdagangan narkoba, menagih hutang dengan ancaman kekerasan, dan banyak lagi. Sementara di luar sana, Park mendapati anak buah Lee yang bernama Jungmo sedang membawa pisau di saku belakangnya. Dia pun sempat menyinggung geng Gangbuk yang selalu menyelesaikan permasalahan dengan kekerasan. Alhasil terjadilah adu argumen di antara mereka. Sampai suatu hari Lee mengunjungi ketua gang yang tinggal di pinggiran kota. Awalnya ia hanya basa-basi dengan membahas hal-hal sepele. Lalu saat ketua gang lengah, ia langsung menusuknya dengan pisau. Tujuan dari pembunuhan ini adalah untuk melampiaskan kekesalannya atas perbuatan Kim tempo hari. Selain itu, Lee juga berniat menghancurkan mental anggota Taiji sebagai bentuk usahanya dalam mengambil alih kepengurusan Resort Astra. Seperti pada pembunuhan sebelumnya, kali ini ia menumbalkan seorang wanita untuk mempertanggungan semua kesalahannya. Si wanita itu pun terpaksa melakukannya daripada harus dibunuh oleh Lee karena tidak bisa membayar hutangnya.
Berpindah ke rumah sakit, Kim ngotot masuk sampai depan ruang operasi demi bisa melihat kondisi ketua gang. Tetapi ini sekaligus jadi momen terakhir di mana ia bisa melihat ketua gang. Dikarenakan ketua gang meninggal akibat banyak kehilangan darah. Kemudian Kim langsung bergegas ke kantor polisi untuk menemui pelakunya. Setelah bertemu, ia langsung meluapkan amarahnya kepada si wanita. Singkatnya, hari berganti, proses pemakaman dilakukan, dan semuanya larut dengan emosi. Apalagi Kyungpo, dirinya yang sangat emosian, terus memaksa Kim untuk balas dendam. Ternyata Kim memiliki rencana lain yang lebih rapi, daripada hanya sekedar balas dendam dengan baku hantam, di mana ia mengarahkan Hong untuk menculik anak buah Lee. Kemudian setelah diculik dan diamankan di suatu tempat, datanglah Park untuk menginterogasinya. Di sini ia menanyakan soal kapan Lee akan melakukan transaksi narkoba. 딱 시간이랑 장소만 돼. 우린 그 정도면 충분해. Walaupun pada awalnya orang-orang ini tidak mau buka mulut, tetapi mereka berubah pikiran setelah diancam dan dijanjikan banyak uang apabila mau memberikan informasi. Informasi dari anak buah Lee tersebut lalu disampaikan kepada polisi Byun dan dimulailah penangkapan Lee atas kasus perdagangan narkoba. Di suatu malam, tampak beberapa orang mengisi bensin untuk mengantarkan narkoba kepada Lee. Tampak juga pihak kepolisian mengikuti mereka dari belakang sesuai arahan Byun. Sementara itu, Kim sedang berbicara dengan Kyungpo melalui telepon. Kyungpo mengatakan jika polisi gagal menjalankan tugasnya, maka dirinya sendiri yang akan turun tangan membantai Lee, karena mereka tidak punya banyak pilihan. Kalau menangkap Lee atas tuduhan perdagangan narkoba saja tidak bisa, apalagi atas tuduhan pembunuhan. Dalam perjalanan, para kurir narkoba yang merasa dibuntuti lalu berhenti di sebuah pasar sambil membawa tas berisikan narkoba. Di sini Byun dengan sikap mengatur posisi bawahannya agar mendapatkan titik paling efektif dalam melakukan penangkapan. Pada akhirnya, polisi berhasil melumpuhkan mereka di tempat, namun tidak disangka-sangka setelah tas tersebut dibuka, ternyata di dalamnya hanya berisikan kopi. Bisa dibilang, pihak polisi dijebak karena narkoba yang sebenarnya dititipkan kepada penjual bensin di toko sebelumnya. Sesaat kemudian, anak buah Lee, sebut saja si Gondrong, langsung mengambilnya. Mengetahui misinya telah gagal, Kyungpo hendak melancarkan serangan ke markas Lee. Tetapi di luar dugaan, pihaknya yang diserang duluan. Di tempat lain, anak buah Lee juga melancarkan serangan ke anggota Taichi, lebih tepatnya kelompok Hong. Seketika itu juga si Gondrong datang dan menyayat kaki Hong. Di sisi lain, Kim mendapatkan telepon dari Kyungpo yang sekarat karena ditusuk. Di sini Kyungpo mengatakan bahwa semuanya telah berantakan dan ia meminta maaf. Namun di tengah pembicaraan, datang mobil yang menyorot lampu ke arah Kim setapak. Lalu ketika Park hendak memastikan siapa orang di dalam mobil, dirinya malah ditabrak. Ternyata di dalam mobil tersebut adalah Jungmo serta beberapa anak buah lainnya. Tujuan mereka datang kemari adalah untuk membunuh Kim. Bahkan Park yang hendak menolong juga tak luput dari tusukan. Tetapi untunglah Jungmo segera pergi dari sana setelah mendengar sirine polisi sebelum dirinya berhasil membunuh Kim. Malam itu, geng Taichi benar-benar dibantai. Banyak anggota yang meninggal, termasuk Jungmo, Kim, serta Park yang mengalami luka cukup parah. Sedangkan Lee duduk nyaman di tempat singgasananya. 3 bulan kemudian, tampak Kim baru saja pulang dari suatu tempat dan dijemput oleh Park. Selama 3 bulan itu juga, Byun terus menyelidiki Lee, mulai dari menemui orangnya secara langsung sampai menggali informasi dari wanita yang sebelumnya ditumbalkan dalam kasus pembunuhan ketua gang. Meskipun wanita itu tidak mengaku sepenuhnya, dari semua informasi yang didapatkannya semakin memperkuat kecurigaan bahwa Lee memang telah melakukan banyak tindak kejahatan. Walau begitu, Byun selalu mengingatkan Kim agar tidak bertindak gegabah, tidak lain karena ia sangat peduli terhadap keselamatan Kim, tetapi tampaknya Kim seperti telah merencanakan sesuatu. Suatu hari, Kim menemui Shin yang merupakan saingan terbesar Lee di dalam geng Bok. Tujuannya di sini adalah mengajak Shin bekerja sama membunuh Lee. Karena dijanjikan hadiah menarik berupa saham Resort Astra, akhirnya tawaran kerjasama tersebut diterima, namun sayang sekali
Kerjasama di antara Kim dan Shin diketahui oleh si Gondrong. Lantas ia langsung melaporkannya kepada Lee. Tanpa banyak perencanaan, Lee segera mengirimkan anak buahnya untuk menyerang Taiji dan dipimpin oleh Jungmo. Tetapi serangan dadakan itu tidaklah berjalan mulus. Saat mereka mulai masuk ke dalam markas Taiji, ternyata anggota Taiji itu sendiri berada di luar sana. Seketika itu juga Park langsung membakar tempat tersebut, kemudian menutup gerbangnya. Meskipun Jungmo berhasil keluar, tetapi Park mampu menghajarnya habis-habisan. Lalu anak buah Shin yang berada di sana pun membunuhnya. Serangan anak buah Lee sebelumnya bisa diantisipasi oleh Taiji karena si Gondrong telah membela ke pihak Shin dan membocorkan banyak informasi. Namun mereka juga tengah merencanakan hal yang buruk. 이민석이 죽는 순간 김길석이도 죽는 거다. Di mana Shin hendak mengkhianati Kim alias menusuknya dari belakang, yaitu demi mencapai tujuan pribadinya. Tapi ternyata rencana busuk tersebut telah disadari oleh geng Taiji. Secara diam-diam kelompok Hong membuntuti mereka lalu membantainya. Di tempat lain, Park juga membunuh anak buah kepercayaan Shin. Mengetahui Kim berencana membunuh Lee, Byun terpaksa menangkap Lee dengan surat tujuan penangkapan palsu, yaitu karena dirinya tidak ingin apabila Kim terjerat kasus pembunuhan dan berakhir di penjara. Tetapi dalam perjalanan tiba-tiba mobilnya dihadang oleh Kim serta anak buahnya. Lantas ia pun keluar dari mobil sambil mengatakan, 자, 죽이고 싶으면 우리 다 죽이고 해. sehingga mau tidak mau Kim memberikannya jalan, walaupun sebenarnya ia tahu kalau Byun membawa surat penangkapan palsu. Di sini Byun malah berencana melepaskan Lee. Ia menyuruhnya pergi dari kota dan jangan sampai kembali lagi. 넌 서울로 가. 그리고 다시는 오지 마. Namun tanpa disangka-sangka seketika itu juga Lee menyerang polisi yang tengah lengah sampai mobil tersebut hilang kendali lalu terguling. Kegilaan psikopat ini tidak berhenti sampai di situ, di mana dirinya nekat melawan semua anak buah Kim sendirian. Ia terus bertarung seperti tak kenal rasa sakit dan terus melawan, meskipun mendapatkan tusukan dan juga pukulan berulang kali, sampai akhirnya semua anak buah Kim berhasil dihabisi dan tinggal Kim di hadapannya. Bisa dibilang kalau ia mengambil keputusan konyol ini demi mempertahankan idealismenya sebagai psikopat, yaitu maju terus pantang mundur, tetapi sudah pasti keputusannya salah besar seketika Kim mulai menghajarnya, mematahkan tangannya, lalu dengan mudah membunuhnya. Tak lama kemudian Byun menghampirinya. Di sini Kim mengatakan bahwa ia terpaksa melakukan semua ini dikarenakan telah kehilangan banyak orang berharga di dalam hidupnya akibat Lee. Lalu ia juga menanyakan, 이제 와서 나는 잡으려고? karena Byun tidak merespon, ia pun beranjak pergi dari sana.